Pemirsa, meski 80 tahun Indonesia merdeka, sayangnya pembangunan belum juga merata. Seperti dialami warga di pelosok desa Lasa, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, warga sakit harus ditandu sejauh 30 km akibat kondisi jalan yang rusak parah. Inilah video amatir yang memperlihatkan seorang warga yang sakit terpaksa ditandu sejauh 30 km melalui hutan dan gunung menuju puskesmas. Kejadian memilukan ini terjadi di Desa Lasa, Kecamatan Kalumpang, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Puluhan warga bergantian menandu pasien dengan alat seadanya, melewati lereng-lereng gunung dari siang hingga malam hari, dengan penerangan seadanya dan penerangan beberapa lampu motor. Pasien yang ditandu tersebut bernama Enos, 41 tahun. Ia sempat dirawat di puskesmas, kemudian langsung dirujuk ke Rumah Sakit Mitra Mamuju karena kondisi pasien sakit parah. Pasien terpaksa ditandu keluarga karena akses jalan yang rusak parah dan tidak bisa dilalui kendaraan sama sekali. Menjadi momen pemerintah provinsi maupun pemerintah nasional agar lebih memperhatikan lagi jalan di Kecamatan Kalumpang, karena saya katakan bahwa kejadian ini bukan pertama kali, ini sudah kejadian yang berulang kali terjadi di Kecamatan Kalumpang. Kondisi seperti ini sudah dialami warga di Kecamatan Kalumpang secara turun-temurun. Setiap warga sakit ditandu sejauh puluhan kilometer. Meski Indonesia sudah 80 tahun merdeka, namun nyatanya pembangunan belum juga merata ke seluruh negeri. Warga berharap pemerintah daerah maupun pusat segera memperbaiki akses jalan demi kesejahteraan warga. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Friendly iNews melaporkan. Seorang buruh jahit di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, kaget menerima surat berisi rincian transaksi kena pajak bernilai miliaran rupiah. Tagihan tersebut diduga berasal dari transaksi pembelian kain di tahun 2021 lalu. Padahal yang bersangkutan mengaku tidak pernah memiliki usaha atau melakukan transaksi tersebut. Ismanto dan istrinya Ulfa, buruh jahit di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, kaget menerima surat berisi rincian transaksi kena pajak bernilai miliaran rupiah. Tagihan tersebut diduga berasal dari transaksi pembelian kain di tahun 2021 lalu. Padahal yang bersangkutan mengaku tidak pernah memiliki usaha atau melakukan transaksi tersebut. Ismanto dan istri diduga menjadi korban dari sebuah transaksi senilai total 2,9 miliar rupiah yang terkena pajak. Mereka berharap pihak berwenang dapat mengusut dugaan penyalahgunaan identitas ini. Reaksi saya kaget, Pak. Saya kan cuma buruh harian lepas ini kayak gini. Ya protes, Pak. Reaksinya gimana mereka? Protes ya petugas pajak memaklumi. Nggak percaya, masa rumah kayak gini kok tagihan pajaknya sebesar gitu. Kepala KKP Pratama Pekalongan, Subandi, membenarkan adanya kunjungan petugas pajak ke rumah wajib pajak tersebut. Prosedur yang dilakukan adalah klarifikasi, bukan penetapan pajak sepihak. Data administrasi kami, ini formulir dari pihak ketiga, dalam ini adalah Direktorat Jenderal Pajak, data bahwa WP yang bersangkutan itu melakukan transaksi dengan salah satu perusahaan senilai 2,9 miliar. Nilai transaksi, bukan nilai pajaknya. Dan itu sebenarnya kami itu datang karena dari surat tersebut belum ada respon. Kami ini mendatangi, hanya menanyakan sebenarnya klarifikasi, benar enggak sih Pak, Bu, Anda ini melakukan transaksi nilai 2,9 sekali. Menurut Subandi, jika wajib pajak merasa tidak pernah melakukan transaksi tersebut, dimungkinkan adanya penyalahgunaan identitas seperti nama, KTP atau NPWP yang dipinjam pihak lain. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Seorang kurir ojek online kedapatan mencuri paket milik sesama ojek online di area parkir Harko Glodok Taman Sari, Jakarta Barat. Korban kehilangan paket berisi televisi yang dibawa kabur pelaku.
Dalam kamera CCTV, seorang pria beraksi mencuri televisi yang terbungkus paket dari sebuah sepeda motor di area parkir Harko Glodok Taman Sari, Jakarta Barat. Paket televisi dibawa seorang kurir ojek online. Pelaku pencurian seorang ojek online juga. Pelaku melintas dan tiba-tiba berhenti saat melihat paket televisi di atas motor korban yang tengah ditinggal. Pelaku berpura-pura memarkirkan kendaraan di samping motor korban, kemudian kabur membawa barang curian. Hati-hati kalau naruh-naruh barang tuh jangan bawa masuk deh, jangan tinggal-tinggal kayak gitu, apalagi pinggir jalan ya kan. Abang sering gak sih Bang lihat kejadian kayak gini Bang? Belum pernah sih. Baru kali ini ya? Baru kali ini. Korban mengalami kerugian jutaan rupiah dan kasus pencurian sesama ojek online ini tengah diselidiki polisi sektor Taman Sari. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Aksi pencurian sepeda motor terjadi di kos-kosan di kawasan Cakung, Jakarta Timur. Pelaku terekam kamera CCTV mencuri sepeda motor salah satu penghuni kos yang sedang terparkir. Dengan sangat leluasa, pelaku pencurian motor ini terekam kamera CCTV saat melakukan aksinya di sebuah rumah kos di kawasan Cakung, Jakarta Timur. Terlihat pelaku masuk melalui pagar yang tidak digembok. Pelaku sempat memantau situasi kosan sebelum mencuri sepeda motor korbannya. Bermodal kunci letter T, pelaku berhasil mencuri satu sepeda motor penghuni kosan yang sedang terparkir. Pelaku beraksi pada dini hari saat penghuni kos sedang tidur. Sementara aksi pencurian tersebut baru diketahui korbannya pada keesokan pagi saat akan beraktivitas. Kalau dilihat CCTV, dicurigain dua orang, satu kerjanya sekitar 5 menit sampai 10 menit kurang. Pihak korban berencana akan melaporkan kasus ini ke polisi dan berharap pelaku segera ditangkap. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Gelar pesta miras, puluhan pria digerebek dan diamankan polisi di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Selain pesta miras, 4 pria diantaranya diketahui konsumsi narkoba jenis tembakau sintetis. Polisi melakukan penggerebekan di sebuah rumah yang tengah pesta diduga menggunakan minuman keras tradisional jenis balo di Panakukang, Kota Makassar. Dalam penggerebekan, sebanyak 24 pria terjaring diamankan ke Polsek Panakukang. Hasil interogasi, 4 orang di antara pria yang diamankan positif mengkonsumsi narkoba tembakau sintetis. Jadi puluhan pemuda ini kami amankan pada saat kami melakukan kegiatan patroli. Mereka ini kami dapati di sebuah tempat ternyata sedang minum minuman keras. Selanjutnya kami lakukan pemeriksaan. Kami dapati ada beberapa bungkus sebanyak kurang lebih 7 bungkus narkotika jenis tembakau sintetis yang ada di tempat kejadian tersebut. Polisi memanggil orang tua para pelaku untuk diberikan pengarahan agar lebih mengawasi pergaulan anak-anaknya. Polisi melakukan penyelidikan lebih lanjut. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan.